warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Okay, before we study, let's pray together. Prayer begins. Done. Okay, previously we discussed the characteristic of simple harmonic motion. Now, we will discuss the equation, velocity, and acceleration of simple harmonic motion. Let's get started! Oke, yang pertama yaitu simpangan pada gerak harmonik sederhana. Bentuk simpangan dari benda yang bergerak harmonik sederhana adalah sinusoidal. Persamaan simpangan bisa berupa fungsi sinus, juga berupa fungsi kosinus, bergantung pada posisi awalnya. Jika T sama dengan 0, simpangan bendanya 0, maka hal tersebut merupakan fungsi sinus. Dan jika T sama dengan 0, simpangan bendanya maksimum, maka hal tersebut merupakan fungsi kosinus. Untuk persamaan simpangan gerak harmonik sederhana secara umum yaitu Y sama dengan A kali sin omega T plus theta 0, atau Y sama dengan A kali sin 2pi Ft plus theta 0, atau juga Y sama dengan A kali sin 2pi T per T besar, di mana T besar adalah periodenya, plus theta 0. Jika tetanya sama dengan 0, maka Y sama dengan A kali sin omega T, atau Y sama dengan A kali sin 2pi Ft, atau Y sama dengan A kali sin 2pi T per T. Simpangan akan bernilai maksimum jika sin omega T sama dengan 1, sehingga Y sama dengan A, di mana A adalah amplitudonya. Berikut adalah contoh soal persamaan simpangan. Sebuah benda bergetar hingga membentuk suatu gerak harmonis dengan persamaan Y sama dengan 0,04 sin 20 pi T. Dengan Y adalah simpangan dalam satuan meter, T adalah waktu dalam satuan second. Tentukan beberapa besaran dari persamaan getaran harmonis tersebut. 1. Simpangan saat T sama dengan 1/6 second, dan simpangan saat sudut fase 45 derajat. Jadi diketahui Y sama dengan 0,04 sin 20 pi T. Karena ditanya simpangan saat T sama dengan 1/6 second, tinggal dimasukkan saja 1/6 second tersebut ke dalam T yang di persamaan simpangan. Nah, setelah dimasukkan, tinggal dikalikan 20 pi nya dengan 1/6, sehingga hasilnya menjadi Y 0,04 sin 1/3 pi. Jadi tinggal dikalikan saja. Nah, pi nya itu merupakan 180 derajat. 180 derajat tersebut dibagi 3 menjadi 60 derajat. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Setengah akar 3 tersebut dikalikan 0,04 menghasilkan 0,02 akar 3 meter. Selanjutnya yaitu simpangan saat sudut fase 45 derajat. Y sama dengan A kali sin theta. Kenapa sin theta? Karena sin theta tersebut merupakan sudut fasenya dari sin omega T. Jadi tinggal dimasukkan saja Y sama dengan 0,04 sin 45 derajat. Sin 45 derajat itu 1, maka hasilnya Y sama dengan 0,04. Seperti yang sudah dijelaskan pada persamaan simpangan. Apabila sin omega T sama dengan 1, maka Y sama dengan A. Selanjutnya mengenai kecepatan gerak harmonik sederhana. Persamaan kecepatan gerak harmonik sederhana diperoleh dari turunan pertama persamaan simpangan terhadap waktu. Rumusnya V sama dengan dy per dt sama dengan d per dt kali A kali sin omega T plus theta 0, yang akan menjadi V sama dengan omega kali A cos omega T plus theta 0. Jika theta 0 sama dengan 0, maka V sama dengan omega kali A cos omega T. Kecepatan akan bernilai maksimum jika cos omega theta sama dengan 1, sehingga V sama dengan omega kali A. Next yaitu contoh soal kecepatan gerak harmonis sederhana. Diketahui persamaan simpangan gerak harmonis sederhana Y sama dengan 6 kali sin 2 pi T plus pi per 6. Y dalam cm dan T dalam second. Hitunglah kecepatan getar partikel pada saat simpangannya 3 cm. Jadi Y sama dengan 6 kali sin 2 pi T plus pi per 6, maka 6 kali sin 2 pi T plus pi per 6 sama dengan 3.
6 dan 3-nya dicoret karena sama-sama bisa dibagi. Jadi sin 2πt plus pi per 6 sama dengan setengah. Sin yang hasilnya setengah yaitu 30 derajat. Maka sin 2πt plus pi per 6 sama dengan sin 30 derajat. Sinnya dicoret jadi 2πt plus pi per 6 sama dengan pi per 6. Pi per 6-nya dipindah ruaskan jadi dikurang. Maka 2πt sama dengan 0. T sama dengan 0 second. Kenapa T sama dengan 0 second? Karena 2π-nya pindah ruas ke kanan. Jadi T sama dengan 0 per 2π. Apapun bilangan yang dibagi 0, maka hasilnya tetap 0. Ingat rumus dari kecepatan pada GAS adalah V sama dengan A kali omega kali cos omega T plus theta 0, atau V sama dengan omega kali A kali cos omega T plus theta 0. Jadi tinggal dimasukkan saja, A-nya 6, omeganya 2π, T-nya 0, dan theta-nya 30 derajat. Setelah dimasukkan, tinggal dihitung 6 kali 2π kali setengah akar 3, yang menghasilkan V sama dengan 6π akar 3 cm per second. Selanjutnya yaitu mengenai percepatan gerak harmonik sederhana. Persamaan percepatan gerak harmonik sederhana diperoleh dari turunan kedua persamaan simpangan terhadap waktu, atau turunan pertama persamaan kecepatan terhadap waktu, yakni A sama dengan dv per dt sama dengan d per dt kali omega A kali cos omega T plus theta 0. Dari situ didapatkan A sama dengan minus omega kuadrat A kali sin omega T plus theta 0, yang hasilnya menjadi minus omega kuadrat kali Y. Percepatan akan bernilai maksimum jika sin omega T plus theta 0 sama dengan 1, maka A sama dengan min omega kuadrat kali A. Berikut adalah contoh soal dari percepatan gerak harmonis sederhana. Sebuah partikel melakukan gerak harmonik sederhana dengan persamaan Y sama dengan 6 sin 2t cm dengan T dalam second. Tentukanlah percepatan maksimum, dan pada saat T /6 pi, tentukan percepatannya. Jadi untuk percepatan maksimum, menggunakan rumus A maksimum sama dengan minus omega kuadrat kali A. A maksimum sama dengan minus 2 kuadrat kali 6. Di mana 2 tersebut didapatkan dari Y sama dengan 6 kali sin 2T, yakni dari persamaan simpangan gerak harmonik sederhana, yaitu Y sama dengan A kali sin omega T, sehingga hasilnya sama dengan minus 24 cm per second. Selanjutnya yaitu pada saat T sama dengan 1/6 pi, dapat menggunakan rumus A sama dengan minus omega kuadrat kali A kali sin omega T. Jadi tinggal dimasukkan saja minus 2 kuadrat kali 6 kali sin 2 kali 1/6 pi. Lalu tinggal dikalikan saja, minus 2 kuadrat dikali 6 jadi minus 24, dan sin 2 kali 1/6 pi jadi sin 1/3 pi. Sehingga didapatkan minus 24 kali setengah akar 3. Sin 1/3 pi itu sama dengan sin 60, maka setengah akar 3 merupakan sin 60, sehingga hasilnya sama dengan minus 12 akar 3 cm per second kuadrat. Berikut ini adalah soal yang dapat dikerjakan. Selamat mengerjakan. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan komen di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.